warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurin Tiffany atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Kita bahas kembali mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kali ini kita akan membahas mengenai perkecambahan ya. Silahkan kalian simak sampai akhir, kemudian nanti dijawab kuisnya. Nah, kita ulas kembali apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin kita sudah membahas bersama-sama, kita ulangi kembali, yaitu tentang pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh ya. Kalau kemarin kita bahas ada pertambahan volume yang bersifat irreversibel. Kemudian perkembangan yaitu proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme. Nah, tingkat kematangan fungsi organisme di sini misalnya contohnya adalah berfungsinya organ reproduksi. Misalnya kalau tumbuhan ya berarti sudah ada bunga seperti itu. Nah, kita bandingkan di sini ada pohon mangga yang berumur 1 tahun dan pohon mangga yang berumur 5 tahun. Nah, kalian bisa membedakan di antara keduanya. Ya, yang berumur 5 tahun lebih besar pohonnya dan lebih banyak daunnya. Nah, berarti ini bisa kita ukur ya untuk tingginya, kemudian jumlah daun. Nah, ini berarti pertumbuhan. Selanjutnya adalah perkecambahan tumbuhan. Jadi pertumbuhan itu bisa dimulai dari adanya proses perkecambahan ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa bagian dari proses perkecambahan pada tumbuhan. Ada kulit biji, kemudian radikula, hipokotil, plumula, dan kotiledon. Nah, radikula di sini adalah calon akar ya dari suatu biji kemudian berkecambah. Nah, tumbuh ada radikula yaitu calon akar. Kemudian kotiledon adalah daun lembaga. Kemudian plumula adalah pucuk lembaga. Kemudian hipokotil adalah bagian yang berada di bawah ya dari kotiledon. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai perkecambahan ya. Nah, di mana perkecambahan merupakan suatu proses perubahan fisiologi biji dari yang masih tadinya itu tidak aktif kemudian ke bentuk semai setelah melalui perkembangan sedemikian rupa bisa ditandai dengan pembentukan radikula, kaulikulus, dan plumula. Nah, radikula tadi adalah calon akar ya, kemudian plumula adalah pucuk lembaga ya. Nah, ini nanti akan menjadi daun, kemudian kaulikulus adalah batang lembaga ya. Nah, di sini ada hipokotil ya. Hipokotil tadi bagian yang berada di bawah kotiledon. Nah, ada dua macam perkecambahan. Kita bahas untuk yang pertama yaitu perkecambahan epigial. Nah, contohnya adalah perkecambahan pada kacang hijau ya. Nah, untuk perkecambahan sendiri itu diawali dengan adanya proses imbibisi ya. Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam kulit biji ya untuk memecahkan masa dormansi. Nah, masa dormansi itu masa di mana biji tidak aktif atau belum berkecambah ya. Jadi kondisi biji masih hidup tetapi dia tidak aktif. Nah, proses perkecambahan setelah imbibisi yaitu nanti embrionya akan melakukan perbanyakan ya. Sehingga akan terjadi organogenesis atau pembentukan organ dan mengalami perkembangan atau morfogenesis ya. Jadi saya ulangi lagi, perkecambahan ada dua yaitu perkecambahan epigial dan hipogial. Perkecambahan epigial yaitu kotiledonnya itu berada di atas tanah, sedangkan perkecambahan hipogial kotiledonnya berada di dalam tanah.
Kemudian kita lanjutkan mengenai pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, ada yang tahu apakah itu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Nah, jadi kita simak bersama. Ada bagian-bagian titik tumbuh pada tanaman ya. Di sini ada titik tumbuh pada akar tanaman dan bagian titik tumbuh pada batang tanaman. Jadi pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan yang dilakukan atau terjadi pada jaringan meristem ya, atau jaringan yang masih aktif melakukan pembelahan. Di sini ada hasil pembelahan sel-sel pada jaringan meristem. Ini terutama terjadi pada bagian ujung ya, bisa ujung akar atau ini ujung tunas ya, ujung batang seperti itu. Nah, ini bagian-bagian pada titik-titik tumbuh akar dan batang. Selanjutnya pertumbuhan sekunder ya, atau pertumbuhan yang terjadi dari hasil aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu berupa kambium ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder ya. Jadi semakin besarnya batang tanaman itu berarti menandakan adanya aktivitas dari kambium ya, atau kalau kita sebut dengan lingkaran tahun ya. Jadi pada pertumbuhan sekunder ya, aktivitas kambium ini kadang-kadang tidak diimbangi oleh pertumbuhan kulit pada batang tanaman. Maka jaringan epidermis, batang dan korteks pecah dan rusak. Tumbuhan membentuk kambium gabus atau disebut dengan istilah velogen ya, atau jaringan gabus. Jaringan gabus ke arah dalam membentuk parenkim veloderm, sedangkan ke arah luar membentuk velum. Nah, jadi di sini ada bagian-bagian dari aktivitas jaringan meristem sekunder yang berupa kambium dan kambium gabus. Nah, di sini kita lihat ada bagian floem, xilem, kemudian periderm terdiri dari gabus, kambium gabus dan velogen ya, atau velogen, kemudian floem sekunder ada kambium vaskuler dan xilem sekunder. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pada perkecambahan? Nah, ada dua faktor ya, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu faktor yang terjadi atau dipengaruhi oleh luar ya, atau lingkungan. Nah, untuk faktor internal yang pertama yaitu tingkat kemasakan biji. Nah, jadi tingkat kemasakan biji berpengaruh terhadap perkecambahan. Kemudian ukuran biji, absorbansi atau tingkat penyerapan ya, penyerapan daya serap biji terhadap air. Kemudian ada tidaknya zat penghambat. Kemudian faktor eksternal ada suhu, oksigen, dan air tentunya, karena air sangat penting tadi terutama dalam proses imbibisi atau masuknya air ke dalam kulit biji sehingga biji itu akan pecah ya dan berkecambah. Nah, silahkan kalian amati ya. Ada dua gambar di sini, ada yang gambar A ini adalah tanaman yang berada di dalam ruangan, kemudian gambar B tumbuhan ini ada di luar ya, atau terkena sinar matahari. Nah, pertanyaannya, apakah perbedaan pertumbuhan di tempat terang dan di tempat gelap? Nah, menurut kalian bagaimana pertumbuhan di tempat gelap dan terang? Tentunya kalian nanti jelaskan kaitannya dengan hormon yang berperan ya. Silakan nanti kalian tulis kemudian dijelaskan. Terima kasih untuk pembelajaran perkecambahan serta pertumbuhan perkembangan kali ini. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like,